Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Syafrin Nazara. Pada bab kali ini yaitu bab 9. Di sini kita akan membahas tentang firewall. Nah, pada bab 9 ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada firewall filter, yaitu konsep chain. Yang kedua firewall filter konsep if dan then. Yang ketiga ada firewall filter konsep strategi. Yang keempat ada filter kasus 1 hanya beberapa sisi yang bisa ping ke router. Yang kelima ada kasus 2, yaitu hanya beberapa PVC yang bisa ping ke server. Yang keenam ada kasus 3, yaitu hanya beberapa PVC yang tidak bisa ping internet. Nah, yang kasus keempat yaitu blokir YouTube dari sisi klien. Yang kedelapan ada firewall lock. Yang kesembilan ada firewall filter tertentu atau NTP blokir akses pada jam. Yang selanjutnya, yang materi ke-10 ada firewall address list, konsep address list. Yang ke-11 ada firewall address list untuk firewall filter. Yang ke-12 ada firewall address list, firewall NAT addresses untuk addresses list untuk yang ke-13 ada firewall NAT, SRC NAT atau Masquerade. Yang ke-14 ada firewall NAT, SCR NAT atau SCR NAT. Yang ke-15 ada firewall NAT persiapan topologi atau Apache 2. Yang ke-16 ada firewall NAT DSI NAT atau DST NAT. Yang ke-17 ada firewall NAT konfigurasi dan server. Yang ke-18 ada firewall NAT DSI NAT atau direct. Nah, langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu firewall filter chain. Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang berfungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marketing terhadap paket data yang berjalan melewati router, agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal. Kita perlu menambahkan rules atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Ada 3 aturan berdasarkan paket flow. Yang pertama ada input, memblokir paket yang menuju router atau ke router. Yang kedua ada output, memblokir paket yang bersumber dari router atau dari router. Yang ketiga ada forward, memblokir paket yang melewati router. Nah, untuk yang materi kedua yaitu firewall filter konsep if dan then. Nah, ini bahasa Inggrisnya jika bahasa Indonesianya yaitu jika maka. If yaitu paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu pakai web, FTP atau INCP? Apakah itu paket web, FTP, atau ICMP atau DNS? Inilah yang disebut dengan if atau jika. Yang kedua, then. Nah, dari spesifikasi paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan then atau maka. Nah, materi yang kedua selanjutnya, kalian pergi ke Windows. Setelah itu, kalian pencet yang IP, terus kalian ke firewall. Setelah itu, kalian pencet yang filter rules. Setelah itu, kita pilih yang add. Caranya kita memakai yang forward. Setelah itu, nah, SRC address-nya kita menggunakan yang ini ya, teman-teman. 192.168.0.1. Iya. Nah, setelah itu DST address-nya kita juga meminta di command prompt ya teman-teman, dengan perintah nslookup.facebook.com. Ini dengan menggunakan IP yang ini, yang 57.144.100.1. Kita ketikkan. Ibarat kayak kowe kayak Lutfi kayak Windy gitu lah bekas beda seru terus.
Nah, seperti ini. Jika sudah keisi semua, kita ke action. Kita pilih yang drop ya, teman-teman. Lalu kita apply. Kita oke. Nah, langsung aja kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu visual filter strategi. Nah, jadi konsep strategi pada visual filter itu terbagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu accept view drop ini sama drop view accept ini. Nah, teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membuat sebuah topologi, ya di mana di situ terdapat sebuah PC, dan PC-nya itu ada 5. Teman-teman, nah PC-PC inilah yang akan kita gunakan untuk konsep strategi ini. Pada topologi ini kita akan ada beberapa kasus, teman-teman. Yang pertama, kita akan membuat dua komputer tidak bisa ping ke internet atau yang disebut dengan ping 88 dan 3 komputer sisanya bisa. Perhatikan di sini, kita memiliki 5 PC, teman-teman. Nah, kasus pertama komputer yang tidak bisa ping ke internet itu adalah PC 1 dan PC 2. Jadi, nantinya PC 1 dan PC 2 tidak bisa ping ke internet, sedangkan PC 3, PC 4 dan PC 5 bisa ping ke internet. Untuk kasus pertama ini, kita bisa menggunakan konsep strategi kedua, yaitu drop view accept ini, yang artinya blokir beberapa dan izinkan yang lainnya. Jadi PC 1 dan PC 2 itu diblokir, sedangkan PC 3, 4, dan 5 diizinkan. Ya teman-teman. Nah, selanjutnya kasus yang kedua. Kita coba kebalikannya. Dua komputer bisa ping ke internet dan 3 komputer lainnya tidak bisa. Jadi seperti ini, teman-teman. Nantinya PC 1 dan PC 2 bisa ping ke internet. Ini untuk kasus kedua. Jadi PC 1 dan PC 2 itu bisa ping ke internet, sedangkan PC 3, 4, dan 5 tidak bisa ping ke internet. Nah, untuk kasus yang kedua ini kita bisa menggunakan konsep strategi yang pertama, yaitu accept view drop ini, yang artinya mengizinkan beberapa dan blokir yang lainnya. Jadi, dia mengizinkan PC 1 dan 2 untuk ping ke internet dan memblokir PC 3, 4, dan 5 agar tidak bisa ping ke internet. Kita langsung aja lanjut ke pembahasan yang keempat. Nah, oh iya teman-teman, sebelumnya nanti kita akan ada 4 pembahasan mengenai statik kasus yang saya bagi menjadi beberapa pembahasan. Nantinya kita akan membahas semua kasus ini, teman-teman. Di sini kita akan mencoba untuk statik kasus yang pertama terlebih dahulu, atau pembahasan yang keempat, yaitu mengenai hanya beberapa PC saja yang bisa ping ke router dan sisanya tidak bisa. Nah, teman-teman bisa langsung buka topologi yang kalian harus pastikan bahwa semua perangkat yang berada di topologi itu menyala atau running semua ya teman-teman. Nah, di sini kasus yang pertama yaitu hanya PC 1 yang bisa ping ke router. Untuk kasus yang pertama kita akan membuat hanya PC 1 yang bisa ping router. Nah, setelahnya kita pergi ke Winbox lagi. Kalian pilih menu yang IP terus firewall. Setelah itu kalian pencet yang add. Nah, di sini kita pilih chain-nya yang input. Setelah itu chain-nya kita isikan dengan 192 168 88.254. Setelah itu protokolnya kita ganti menjadi ini ICMP. Setelah itu actionnya, nah pada bagian actionnya masih utuh ya teman-teman. Setelah itu kita apply lalu OK. Membuat dropnya dengan icon plus. Nah, setelah itu kita isi yang bagian protokol, kita klik yang ICMP. Nah, chainnya kita ganti menjadi input ya. Setelah itu kita ke bagian action, kita pilih yang drop. Setelah itu apply lalu OK. Setelah itu kita pencet yang apply lalu OK. Nah, setelah itu kita akan melaksanakan pengujian pada PC 1 ya teman-teman. Kita akan mengeping 192.168.88.1. Kita enter. Nah, di sini sudah ada TL, kita tinggal set TLC. Nah, selanjutnya kita ke PC 2. Nah, di sini kita akan mengeping yang PC 2 lagi. Kita enter.
Setelah itu kita Ctrl C. Nah, di sini yang PC2 munculnya timeout ya teman-teman. Begitu juga pada PC3, 4, dan 5. Karena tadi saat kita konfigurasi di Winbox hanya PC1 saja yang dapat ping ke router. Jadi PC2 sampai 5 sudah terdrop dan tidak bisa nge-ping. Nah, selanjutnya kita ke kasus 2, yaitu membuat PC1 dan PC2 bisa ping ke router. Jika kita ingin PC1 dan PC2 bisa ping ke router, sedangkan yang lainnya tidak bisa, cukup menambahkan rules achieve saja ya teman-teman. Kita ke Winbox. Setelah itu, kita pencet yang ini. Setelah itu, kita copy. Copy langsung. Setelah itu, generalnya kita ganti menjadi IP yang ada di PC2. Yaitu 253. Seperti ini. Jika sudah, kita apply lalu oke. Nah, langsung saja kita ke pengujian ya teman-teman dengan menggunakan perintah ping 192.168.88.1. Ini kita akan mengeping yang ini. Kita akan mengecek apakah sudah bisa atau belum. Kita enter. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Kita tinggal Ctrl C saja. Nah, PC2 sudah berhasil. Kita akan mengecek yang PC3. Kita coba ping 192.168.1. Kita enter. Nah, di sini memang tidak bisa ya teman-teman. Kita coba cek yang PC4. Enter juga. Nah, di sini juga hasilnya timeout ke PC5. Ini juga timeout ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke kasus yang ketiga. Pertama-tama kita ke Winbox. Setelah itu kita ke icon plus. Nah, di sini chainnya menggunakan forward. Setelah itu src-nya menggunakan IP yang di PC2 192.168.253. Kita bisa mengecek kembali ini. Setelah itu out interface-nya menggunakan Ether1. Nah, setelah itu action-nya kita menggunakan drop. Nah, setelah itu protokolnya kita ganti menjadi ICMP. Jika sudah, kita apply lalu oke. Kita juga akan membuat yang PC5. Meninggalkan forward, sininya kita menggunakan IP dari PC5 250. Setelah itu out interface-nya menggunakan Ether1. Protokolnya kita menggunakan ICMP. Action-nya kita drop. Setelah itu apply lalu oke. Nah, kita juga akan membuat yang rule 3. Kita ke icon plus lagi. Kita ke general. Sign-nya kita menggunakan forward. Out interface-nya menggunakan Ether1. Setelah itu protokolnya menggunakan ICMP. Setelah itu action-nya menggunakan accept. Setelah itu apply lalu oke. Nah, setelah itu kita akan mencoba ping 88. Kita enter. Di sini kita akan mencoba ping di PC2 dan PC5 yang sudah tadi kita drop ya teman-teman. Enter. Nah, di sini sudah muncul timeout-nya. Setelah itu kita akan mencoba di PVC 5 juga ya teman-teman.
kita enter. Ini kita sudah mencoba ngeping di PVC 5, yaitu hasilnya juga timeout ya teman-teman. Juga sudah mencoba ping 88 di PVC 1, hasilnya TTL. PVC 3 juga sudah TTL ya teman-teman. Ini sudah TTL. PVC 4 juga sudah TTL, banyak sekali. Nah, sedangkan PVC 2 sama PVC 5 itu hasilnya memang timeout ya teman-teman. Ini juga timeout. Nah, di sini juga saya sudah mencoba ping google.com, hasilnya TTL. Di PVC 3 juga. Ini juga hasilnya TTL. PVC 4 juga. Ini juga hasilnya TTL ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan yang berikutnya. Selanjutnya kita ke materi yang ketujuh. Nah, di sini saya akan menambahkan satu perangkat pada topologi saya ya teman-teman. Pertama-tama kita close labnya dulu. Kita close. Nah, setelah itu kalian ke menu device. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang Chrome. Nah, setelah itu kita pencet yang ini. Nah, di sini kalian menunggu ya teman-teman. Ini memang prosesnya lama. Ini kita menunggu ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita ke labs-nya lagi. Nah, jika sudah kita klik kanan. Kita pilih yang Node. Setelah itu kita pilih yang Dokter IO ya teman-teman. Nah, di sini ketika sudah mendownload, kalian image-nya bakal keluar seperti ini. Nah, namanya kita ganti menjadi Linux. Seperti ini. Nah, deskripsinya juga kita ganti menjadi Linux ya teman-teman. Nah, ikonnya kita ganti menjadi desktop. Nah, yang desktop Linux ini. Nah, kita pilih ini. Setelah itu select ya. Kita ke bawah. Nah, kita centang pada bagian Ether 1 DHCP ya teman-teman. Nah, kita ke sini lagi, ke bawah lagi. Nah, pada primary console kita ubah menjadi RTP ya teman-teman. Jika sudah, kita save. Nah, jika sudah, kita nyalakan terlebih dahulu. Untuk teleponnya kita juga tambahkan. Kita menunggu ya. Nah, kita sambungkan saja ke switch ya teman-teman. Kita sambungkan pada switch. Kita save. Nah, jika sudah tersambung, kita bisa melanjutkan studi kasus yang keempat. Kalian ke Winbox. Setelah itu, ini konfigurasi sebelumnya kita disable terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita pencet icon plus, yaitu kita ke menu general, chainnya forward. Setelah itu protokolnya kita pakai yang TCP. Setelah itu DST portnya kita pakai yang 443. Itu kita ke menu advance, kita pilih yang TLS host, kita ketikkan youtube.com seperti ini. Jika sudah, actionnya kita pilih yang drop ya teman-teman. Nah, maaf ya teman-teman, kita kasih bintang terlebih dahulu. Nah, setelah itu ininya juga sudah drop, kita apply. Nah, ini adalah tampilan Linux ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita oke saja. Kita tunggu. Nah, kita tunggu sampai muncul seperti ini. Kita akan mencoba mencari YouTube ya teman-teman. Nah, kita pergi ke titik 3, setelah itu kalian pilih yang ini. Nah, kita akan mencoba mencari YouTube ya teman-teman.
Kita ulang ya teman-teman, kita cari youtube.com, kita enter, kita tunggu ya. Di sini keluarnya seperti ini teman-teman. Memang tidak bisa karena tadi kita sudah memblokir YouTube-nya. Kita langsung aja lanjut ke pembahasan yang ke-8. Materi yang 8 yaitu Firewall Log. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Ini adalah contoh log ya teman-teman. Nah, kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja yang sesuai atau yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Nah, kita langsung aja untuk mempraktekannya. Nah, untuk mempraktekannya kalian bisa langsung masuk di box. Astagfirullahaladzim. Nah, kalian bisa masuk ke menu IP, terus firewall. Nah, di sini kan ada tadi yang konfigurasinya sudah kita buat, kita edit saja ya teman-teman. Nah, pada bagian actionnya, lognya dicentang. Setelah itu, nah, setelah itu kita namain dengan client A ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik apply lalu oke. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke topologinya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita membuka Linux kembali. Nah, kita akan mencoba mencari lagi ya teman-teman. .com. Setelah itu kita enter. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini memang tidak bisa karena kita sudah mengakses dan sudah memblokirnya. Nah, jika sudah, kita bisa mengecek lognya ya teman-teman. Kalian ke log. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Karena tadi kita menamainya dengan klien A, di sini juga sudah muncul. Berarti tandanya sudah ada di lognya. Ini adalah contoh informasi-informasi dari lognya ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita langsung saja lanjut ke materi yang ke-9. Materi yang ke-9 yaitu firewall filter tertentu atau NTP atau memblokir akses pada jam. Kita bisa saja masuk ke Winbox. Setelah itu kita pilih ke sistem. Yaitu kita pilih yang SNTP client. Nah, di sini kita yang bagian NFP-nya kita centang. Setelah itu primary NTP servernya kita ganti menjadi 0 titik id dot pool dot ntp.org ya teman-teman. Nah, yang secondary-nya juga sama, tapi bedanya di bagian depannya saja ya teman-teman. id.pool.ntp.org. Nah, setelah itu kita apply lalu kita. Nah, sebelum kita oke, bagian mode-nya sudah terganti menjadi unicast ya teman-teman. Kita oke. Nah, selanjutnya kita bisa menemukan perubahan waktunya yang sesuai dengan negara kita ya teman-teman. Kita pilih yang sistem. Setelah itu kita pilih yang clock. Nah, di sini time zone-nya kita namain dengan Asia slice Jakarta. Jakarta seperti ini. Nah, setelah itu kita apply lalu oke ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita buka lagi sistem lalu vlog. Nah, jika sudah, kita ini time-nya akan otomatis ya teman-teman di sini. Nah, di sini akan berubah sesuai dengan yang kita masukkan wilayahnya.
Nah, setelah itu kita silang saja. Kita ke menu bagian IP. Setelah itu kita ke firewall. Nah, di sini kita klik yang bagian konfigurasi terakhir tadi ya, teman-teman. Kita ke bagian ekstra. Setelah itu time-nya kita ubah menjadi 04 sampai ini 04. Iya, setiap 05 ya teman-teman, seperti ini. Nah, jika sudah kita apply lalu oke ya teman-teman, jika sudah kita bisa melakukan pengujian. Kita buka Linux, itu kita Pas dalat tuh aku pendalat sih borong nih. silang. Nah, ketika kalian sudah mengubah jamnya, setelah itu kalian pergi ke Linux, setelah itu kalian search YouTube. Nah, di sini saya sudah bisa ya teman-teman. Sini sudah keluar YouTube-nya. Nah, sekian saja, kita langsung saja lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, kita langsung saja lanjut ke pembahasan yang 10. Kalian bisa masuk ke menu IP, lalu kalian pilih yang firewall. Kita masuk ke address list. Nah, di sini kita akan menambahkan satu klien nakal ya teman-teman. Kita pencet tanda plus ini. Nah, kita namakan dengan klien nakal. Seperti ini. Nah, IP-nya kita menggunakan 192.168.1.10 seperti ini. Jika sudah, kita apply lalu oke. Nah, lalu bagaimana ada sekelompok klien nakal di dalam satu network? Nah, caranya sama ya. Kita klik yang add. Setelah itu, nah untuk sekelompok kliennya kita bisa menamakan dengan klien nakal lagi. Nakal. Nah, di sini IP-nya kita tuliskan 192.168 titik 1.10 sampai 192.168.1.40 ya teman-teman. Nah, jika sudah kita apply lalu oke saja ya teman-teman. Nah, ini kita lanjut saja ke materi yang ke-11. Materi yang 11 yaitu address list untuk firewall filter. Kita bisa menggunakan fitur address list di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini untuk filter wall. Yang kedua, firewall filter. Yang kedua, daripada kita buat rules satu persatu, maka kita bisa kelompokkan saja dengan address list. Nah, setelah itu kita masuk ke Winbox. Ini kita silang terlebih dahulu. Jika sudah, kita masuk ke IP, firewall. Setelah itu kita pilihnya filter rules. Kita menyalakan lagi ya 0 sampai 2 ya teman-teman. Kita nyalakan lagi. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke PVC 1. Nah, di sini sebelumnya PVC kita menggunakan IP DHCP. Sekarang kita setting secara statik ya teman-teman. Kita masuk ke PVC 1 dan kita masukkan IP yang kita mau. Nah, di sini saya ketikkan IP 192.168.99.31/24 dan ini gateway juga kita ketikkan 192.168.99.1/24. Jika sudah, kita enter saja. Nah, ini sudah teman-teman. Kita akan mengecek dengan kita tambahkan dengan IP DNS 8.8.8.8. Jika sudah, kita enter. Nah, kita akan mengecek dengan show IP. Kita enter.
Nah, di sini sudah terganti ya teman-teman. Ini menjadi 9931 dan juga 99.1. Kita akan menggantinya ke semua PVC. Nah, di sini saya sudah mengganti ke semua PVC. Ini PVC 1, PVC 2, PVC 3, PVC 4, dan ini PVC 5 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat beberapa PVC bisa pin router dan lainnya tidak bisa ya teman-teman. Nah, kalian pergi ke Winbox, setelah itu kalian menu IP lalu firewall. Nah, kalian pergi ke address list, setelah itu kalian klik add, kita namakan dengan approve. Seperti ini. Nah, IP addressnya kita akan menggunakan IP PVC 1 sampai PVC 2 ya teman-teman. Kita isikan 31 sampai 192 168 99.32 ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa klik yang apply lalu oke. Jika sudah kita ke menu filter rules. Jika sudah ininya kita ke menu general, SRC nya kita kosongkan saja. Ini juga kosongkan ya teman-teman. Jika sudah bagian effects-nya, SRC-nya kita isi dengan approve. Action-nya kita ganti menjadi accept, terus kita apply lalu oke. Nah, jika sudah kita apply lalu oke ya teman-teman. Kita langsung saja bisa mengujinya dengan ping routernya ya teman-teman. Ping gateway-nya 88.1. Kita enter. Nah, di sini sudah TTL. Kita coba ke PC 2-nya juga ya teman-teman. 192.168.88.1. Kita enter. Nah, di sini juga sudah TTL ya teman-teman. Nah, kita sudah mencoba ping di router di PVC 3 495, memang hasilnya timeout ya teman-teman. Ini PVC 3, ini 4 dan ini 5. Nah, materi yang ke-12 ini adalah address list untuk firewall NAT. Firewall NAT kita bisa sempat gunakan sebelumnya pada bab internet gateway saat ingin menghubungkan jaringan klien ke internet. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rules, bekerja dengan konsep if dan then. Namun, bagaimana jika kita ingin menjadikan beberapa PC bisa internetan, tidak hanya satu PC saja? Maka kita bisa memanfaatkannya dengan namanya address list. Pada action firewall NAT terdapat dua tipe yang umumnya digunakan, yaitu SRNAT dan DSNAT. Kita langsung saja ke prakteknya. Ini saya akan membuat PVC 1 sampai 4 saja yang bisa internetan. Kalian bisa ke menu address list, yaitu kalian pilih yang icon plus. Nah, di sini kita namain dengan PVC 1 sampai PVC 4. Setelah itu IP-nya kita masukkan ya teman-teman. 192.168.88 titik. Kita cek lagi. Kita cek ke yang ini, yang 244. Ini disconnect apa sih? 244 sampai 192.168.88. Kita cek lagi ya PVC 4. Ini berarti 243. 243 seperti ini. Kita kasih titik dulu ya teman-teman. Setelah itu kita apply dan oke ya teman-teman. Setelah itu kita ke menu NAT. Nah, ini konfigurasi ini kita klik. Pada bagian generalnya, chainnya menggunakan SRC NAT. Setelah itu kita ke bagian advance-nya, kita isikan SRC address list-nya menggunakan yang PVC 1 sampai PVC 4 yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Jika sudah, action-nya kita menggunakan Masquerade. Setelah itu kita apply lalu oke teman-teman. Kita langsung saja menguji cobanya. Nah, di sini saya sudah mencobanya di PVC 1, PVC 2, PVC 3
dan PVC 4 ya teman-teman. Kita langsung saja. Nah, jadi PVC 1 dan PVC 4 itu bisa mengakses ke internet, sedangkan PVC 5 itu tidak bisa karena sudah di-drop ya teman-teman. Kita langsung aja lanjut ke materi yang ke-13. Nah, selanjutnya kita ke materi yang 13 yaitu Firewall NAT. Network Address Translation atau NAT ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu elemen public IP public. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rules bekerja dengan konsep if dan then. Setelah itu kalian ke menu IP lalu ke NAT. Setelah itu ini maskeradnya kita ganti menjadi SRC NAT. Nah, di sini akan keluar seperti ini. Jika sudah ininya kita silang terlebih dahulu. Setelah itu kalian pergi ke menu IP lalu ke address. Nah, di sini kita akan di sini sudah ada IP-nya ya teman-teman. Kita akan membuat seakan-akan itu IP kita. Kita tekan plus. Terus di sini kita akan menambahkannya dengan 192 168 127 136/24. Setelah itu kita apply lalu copy. Nah, di sini kita akan membuat juga yang 37 ya teman-teman. 37 lalu copy. Sebentar ya teman-teman. Kita akan membuat yang 37. Kita apply lalu copy. Setelah itu kita juga akan membuat yang 38. Kita apply lalu copy. Setelah itu kita juga akan membuat yang 39 ya teman-teman. Kita apply lalu copy. Nah, jika sudah, Nah, lalu bagaimana jika dari hasilnya 8 tadi dan sebetulnya yang lainnya? Misalkan seperti nah di sini sudah ada. Nah, di sini kita ada IP public yang sudah kita tambahkan tadi ya teman-teman. Di sini dari seharusnya kita ke menu IP lagi, lalu firewall. Setelah itu pilih yang NAT. Nah, kita double klik yang 0. Setelah itu jika kita menggunakan masquerade akan acak ya teman-teman IP-nya, sedangkan jika kita menggunakan Ethernet sambil action, ini actionnya kita ganti Ethernet karena biar tidak acak-acakan, kita bisa menyesuaikan IP sendiri ya teman-teman. Jika sudah, kita apply lalu kemudian kita coba di revisi. kita ulang, kita ganti Ethernet. Jika sudah, ini jika kalian SRC-nya sudah menjadi NAT, kita bawahnya akan tambahkan IP yang tadi ya teman-teman. Setelah itu kita apply lalu oke. Dan di situ kita akan mengecek dengan ping ya teman-teman, apakah masih bisa. Nah, di sini masih bisa ya teman-teman. Kita coba ke PC2. Ini juga masih bisa. Kita juga akan mencoba yang IP yang di PVC 5. Nah, seharusnya di PVC 5 ini tidak bisa, tapi di saya bisa. Jadi saya ituin saja ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik kanan, kita pilih yang node, kita pilih yang dokter ya teman-teman. Setelah itu image-nya sudah menjadi, ini image-nya kita ganti menjadi yang apa sih ya teman-teman. Setelah itu namanya diganti menjadi dokter web server ya teman-teman. Jika sudah, Ethernet ini kita akan isikan dengan 192.168.88.41 ya teman-teman. Kita isikan dengan IP gateway ya teman-teman. 88.1 seperti ini. Jika sudah, kita DNS-nya
ditambah 8.8.8.8 ya teman-teman. Jika sudah, primary console-nya kita ubah menjadi telnet. Setelah itu secondary-nya diganti menjadi konsol atau SSH. Seperti ini. Jika sudah, kita save ya teman-teman. Jika sudah, kita sambungkan, kita on-kan terlebih dahulu. Jika sudah, kita sambungkan ke switch ya. Kita save. Nah, di sini kita akan mengecek IP yang kita pasang apakah sudah terpasang apa belum ya teman, dengan perintah ipconfig /1. ifconfig /1 ya. Jika sudah, kita enter. Nah, di sini kita sudah mengecek dan sudah keluar IP yang kita bikin ya teman-teman. Terus itu kalian ketikkan IP router, kita enter. Setelah itu kita coba ping ya teman-teman. Nah, seharusnya itu tidak bisa, tapi saya bisa, saya juga nggak tahu. Kita langsung saja lanjut ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ke Winbox, lalu kalian ke menu IP, lalu firewall, terus itu kalian ke menu NAT ya teman-teman. Jika sudah, kita akan menutupnya saja. Ini actionnya kita ganti menjadi masquerade lagi ya teman-teman. Seperti ini. Jika sudah, kita apply, lalu oke. Nah, jika sudah, kita akan mencoba ping di PVC. Nah, di sini kita akan mencoba ping server ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya sudah TTL. Kita juga akan mencoba ping google.com. Kita enter. Nah, di sini juga sudah TTL ya teman-teman. Kita akan memulai untuk konfigurasinya. Kita ke menu IP, lalu kita ke menu firewall. Setelah itu kita akan NAT. Nah, setelah itu kita klik ADD. Kita ke general. Setelah itu general, ini cairnya kita menggunakan DST-NAT ya teman-teman. Setelah itu protokolnya kita menggunakan yang TCP seperti ini. Jika sudah, DSD portnya kita menggunakan, kita isikan 81. Jika sudah, DST addressnya kita isikan ya teman-teman, jadi 192.167.137 seperti ini. Setelah itu kita ke menu action. Di sini actionnya kita menggunakan DST-NAT ya teman-teman. Jika sudah, itu addressnya kita ganti menjadi 188 titik. Nah, di sini kita ganti menjadi 88.41. Jika sudah, kita to portnya kita isi menjadi 80. Setelah itu kita apply. Nah, jika kalian sudah membuat, nanti akan muncul di sini. Nah, jika sudah, kita langsung saja lanjut ke materi yang ke-16 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ke menu Winbox, menu IP, terus DNS. Setelah itu kita ke yang allowed di checklist, apply, lalu static. Nah, di sini kita add ya teman-teman. mydomain.com seperti ini. Jika sudah, nah kita addressnya menggunakan 192.168.88.41 ya teman-teman. Jika sudah, kita apply dan oke. Nah, jika sudah, kita ke PVC1. Kita ke PVC1. Terus kita ketikkan IP.
DNS 192.168.1. Jika sudah, kita enter, kita ketikkan show IP, kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Jika sudah, kita mencoba ping, kita coba ping server 1 mydomain.com. Jika sudah, kita enter. Nah, di sini sudah TTL, kita CTRL-C saja. Nah, di sini juga server 1 sudah TTL, di sini juga server 2 sudah TTL ya teman-teman. Kita langsung saja lanjut ke materi yang ke-17. Nah, materi selanjutnya di sini saya akan menambahkan IP DNS ya teman-teman dengan perintah IP DNS 8.8.8.8 ya teman-teman. Jika sudah, kita enter. Nah, di sini saya akan mengeceknya dengan perintah show IP. Kita enter juga. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman DNS-nya. Nah, perlu kalian tahu PVC 1 dan PVC 2 itu berbeda IP DNS ya teman-teman. Di PVC 2 kita menggunakan 88, di PVC 1 kita menggunakan dengan 192.108.88.1. Nah, setelah itu kita pergi ke Winbox. Kita silang terlebih dahulu. Ya sudah, kita ke menu IP. Kita ke firewall. Kita ke menu NAT. Setelah itu kita icon plus. Kita ke general. Nah, chainnya kita pilih yang DST nanti teman-teman. Untuk protokolnya kita bisa menggunakan dengan UDP ya teman-teman. Nah, di sini DST portnya kita menggunakan dengan 53. Nah, untuk DST address-nya kita isikan dengan IP DNS yang ada di PVC 2 ya teman-teman. Untuk menu action-nya kita menggunakan yang ini ya teman-teman, redirect. Jika sudah, kita klik apply lalu OK. Di sini kita akan proses pengujian pada PVC 2 ya teman-teman. Kita menggunakan ping server 1.mydomain.com. Kita enter. Nah, di sini sudah TTL, kita CTRL-C, kita coba ping server 2 juga. 2.mydomain.com. Kita enter juga. Nah, di sini juga sudah TTL ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba menutup pada bagian yang ini ya teman-teman. Pada bagian general, ini yang DST address-nya kita hilangkan saja. Ini agar walaupun DST address-nya sudah kita tutup, tapi semua PVC yang tidak menggunakan ini juga bisa akan berinternet atau tersambung ke server ya teman-teman. Nah, setelah itu kita apply dan OK. Setelah itu kita akan mencoba pengujian ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menguji coba pada PVC 3 dengan menggunakan ping server 1.mydomain.com. Kita enter. Nah, di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Kita CTRL-C saja. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.